iPhone 14 Pro Max. Ya, tadi harusnya langsung lengkap dengan Pro Max kayak gitu. Tapi kita unboxing. Kayak gitu yang Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya, Veginan Lohor, di video amatir saya. Oke teman-teman, kali ini saya mau sedikit berbagi pengalaman tentang iPhone 14. Kebetulan 2 minggu lalu saya baru membeli iPhone 14 Pro Max. Saya ingin tunjukkan seperti ini, yang purple ya. Oke. Saya membeli iPhone 14 itu karena saya mengganti iPhone 11 Pro Max saya yang jatuh dan rusak, yang tidak bisa dapat saya pergunakan lagi. Sebenarnya saya memang masih memiliki handphone yang terbaru juga, yaitu iPhone 13 ya, yang saya lagi gunakan untuk konten ini. Hanya memang karena keperluan kerja saya menggunakan beberapa handphone, jadi ya seperti itu. Yang ingin saya bagi di sini pengalamannya adalah pencarian saya untuk iPhone 14 Pro Max ini. Ketika saya berangkat ke Jakarta untuk mencari iPhone 14 ini, karena kan di YouTube tuh tadi nonton katanya udah launching, dan di Indonesia katanya udah ada yang mulai masuk. Nah, akhirnya ketika saya pergi ke beberapa mall besar, termasuk ke salah satunya Senayan City, Plaza Indonesia atau GI, ternyata semuanya belum ada di iBox atau di Gmap dan lainnya, itu belum ada masuk iPhone 14. Baru akan launching di bulan November akhir atau mungkin Desember awal. Itu sih rata-rata penjelasan yang saya dapat dari pihak iBox ya, seperti itu. Sedikit kecewa karena saya sudah ingin mereview dan ingin tahu tuh kelebihan-kelebihan iPhone 14 kayak gitu, karena katanya sedikit berbeda dari iPhone keluaran sebelumnya. Karena saya juga pencinta iPhone, bisa dilihat ini iPhone lama saya masih menggunakan iPhone X kayak gitu. Saya masih punya iPhone 6s, atau masih banyak lagi beberapa iPhone yang saya koleksi, yang saya punyai, seperti itu. So akhirnya setelah setelah mencari-cari, akhirnya mendapat informasi dari saudara bahwa ada tuh di salah satu counter di Jakarta Barat yang sudah masuk iPhone 14. Nah, untuk tahu lebih jelasnya seperti apa cerita saya mendapatkannya dan di mana tempatnya, bisa dilihat dan dinonton di video-video saya yang akan saya tampilkan ini. Oke, biar tidak lama berpanjang lebar untuk saya ngobrol, kita simak aja dulu ya, gimana saya sampai bisa mendapatkan iPhone 14 Pro Max ini, walaupun belum ada diluncurkan secara resmi di Indonesia. Dan saya tidak membelinya dari Singapura atau dari luar ya, tapi memang saya beli langsung dari Jakarta aja, seperti itu. Kita nonton ya, ayo. ya teman-teman, ini juga pencarian aku untuk cari counter yang namanya Bakalar. Aku sih juga belum pernah pergi ke counter ini dan tempat ini ya. Jadi aku masih nyari-nyari kayak gitu, keliling-keliling, sempat muter dan salah
juga karena aku udah terlanjur masuk ke Central Park dan harus balik lagi nyari dan ketemu deh tempatnya. Tapi ternyata tempat ini bukan yang menjual, ini hanya khusus untuk servis HP yang rusak. Nah teman-teman, ternyata yang jual iPhone itu adanya di lantai 2. So aku naik tangga lagi dan kita cari lagi. Nah kayaknya itu deh yang ada masnya lagi duduk di depan. Yuk. Ini yang ada iPhone-nya ya? Anggap ya. Ada ngos-ngosan. Aku on kamera nggak apa-apa ya? Saya dipakai vlog. Cari berapa kak? iPhone 14 14 biasa, 14 Pro. 14 Pro. Mau yang berapa giga? yang tadi aku diliatin ada yang apa 512 sama yang di bawahnya 256 terus 28 iya satu di bawahnya 512 512. Jadi berarti nyarinya 256 atau 128? iya. Oke, nih. Jadi kita mau beli iPhone 14-nya di sini. Udah ada di sini. Kalau di iBox, launchingnya nanti baru November atau Desember. Ini iPhone 14-nya. Ini yang purple ya? Yang gold ya? Goldnya mana? Yang gold. Ini gold. Maaf. Ini 256 juga ya. Ini apa? Ini Space Black. Kalau yang gold yang 512 Gold 512 kayaknya kosong deh. Gold Ah, gitu. 512 ada kan? Gold 512. Gold 512. tadi aku tanya, saudaraku nanya katanya ready. Oh, ini yang kedua. Katanya gitu udah tiktokan dulu Oh. kayak gitu, makanya aku kesini karena katanya yang ini ready, makanya aku bilang oke, dengan harganya something kayak gitu-gitu. Ini yang gold 14 Pro. Paling yang kalau yang 512 ada di Purple, ada Space Black. Ada yang ini nggak ada yang goldnya. Goldnya udah laku tadi. Oh gitu. Paling ada 256 sisanya. Bisa lihat nggak dalamnya? Yang purple-nya? Kalau misalkan yang di Purple nih, kalau masih segel nggak bisa sih. Ada daminya nggak? Daminya kosong. Maksudnya mau lihat. Katanya purple-nya bagus, tapi goldnya juga ini pasti bagus kan? Pasti bagus. Iya gitu. Ini kena berapa? 14 Pro 128 256 56 itu kena 14 Pro 256 itu di kisaran belum hafal ya. Oke. Aku udah ada ini, cuman nanti disesuaikan lagi. Ya, jadi ini ada pilihannya ada 3 warna, ada yang gold, ada yang purple, ada yang blue purple gitu. Ini blue purple. Ini Space Black. Oh, tapi dia kayak tampilan ininya kayak ini ya. Kalau yang 256 nya itu harganya 26200. Oke. Yang ini sama semuanya nih ya. Kedua 256 Kayak sih. gitu ya. Oke, bentar ya. Aku lihat harga yang dikasih ya. Miring ya, Cin. Tapi katanya ini yang
favoritnya ya. Karena Yang aku, most inilah most most wanted kayak gitu. Karena warna baru dia, kalau nggak warna baru. Warna jendes ya. Dia ungunya nggak terlalu ungu pekat sih, ungu gelap lah. Ungunya kalau kena cahaya doang. Terus kalau enggak hitam. Sama aja sih sebenarnya, kalau misalkan kalau ada pantulan cahaya dia warna ungu, lebih ke ungu. Dia nggak ada yang itu lagi yang 512 nya katanya habis. 512-nya kayaknya ada deh di Purple. Kalau di Purple Oh di Purple ada. Ada. Berapa kamu kasih? kalau 256 512 30.700. Bedanya 4 juta ya? Hmm. Ada 4 juta ya. Tapi kan aku beli iCloud juga tiap saat. Sama aja. Sama aja, aku kan juga beli iCloud soalnya. Kan soalnya kalau kayak gini kan handphone dibanting, kalau handphonenya hancur, Hmm. kayak gitu kan, percuma kan kayak begini kan. Percuma. Tapi kalau simpan di iCloud bisa dipindahin Bisa kan. dipindahin. Nah itu dia. Kayak gitu. Jadi kita ambil yang ini aja. Aku mau teruskan yang ini. Purple ya. Ya. Mau Kita unboxingnya. Tapi aku mau pindahin dari kartuku yang ini nih. Ini kemarin di Nona aku handphone, dia tidak suka diberikan handphone seperti ini. Bisa bayangkan, tolong dikeluarin dong kartunya yang di sini supaya aku taruh iCloud-nya. Ya kurang itu. Kamu kasih aku hadiah apa? Temper glass. belum ada. Terus ini nggak ada temper glass-nya? Belum ada, emang dari bawaannya sih yang belum keluar, paling mungkin online adanya. Kayak gitu. Terus kena gesek dong. Apa? Kena gesek dong. Paling ya beli temper glass sama casingnya sih. Casingnya juga belum ada. Belum ada. Ya ampun. Terus semuanya harus online, pesan dari luar. Pesannya online mungkin. Soalnya belum ada di Indonesia. Iya tadi gue dari iBox soalnya. Nah iya, ini saya kasih tahu juga Kak, ini kan dia emailnya itu lagi proses didaftarin Kemenperin. Nah itu mau tanya. Nah, Kalau untuk saat ini emailnya itu lagi dipasangin email turis dulu. Email turis itu gini sistemnya. Email turis itu dipasangin 3 bulan dulu. Itu sekalian kita nunggu proses pendaftaran Kemenperin. Soalnya Kemenperinnya nggak bisa cepet. Soalnya kan banyak series yang keluar juga. Jadi udah di list juga. Nanti dikasih tahu sama admin infonya kalau buat didaftarinnya. iya Udah tapi proses. aku bisa misalnya tetap menuntut Tetap untuk di ini kan ya, didaftarin, didaftarin iya. ya, kayak gitu. Bahasanya, Apa? bahasanya, Bahasanya Indonesia. oke bisa maksudnya bisa sampai ke Indonesia. Bisa. Oke. Mau kakak aja buka atau gimana? Kakak aja buka. Boleh aku aja yang buka ya guys. Gini ya, aku ya akan unboxing. Ininya mana? Green pill di atas bawah. Di geser aja. Oke, kan. Gitu. Baiklah. Baiklah ya, kita lihat. Sebelah. Oh ya, sorry Em. Oke, baiklah. Kita melihat di, parfumnya cantik. Ulala. Oke. Ini udah, aduh ampun cantik. Cantik lah. Berarti dia enggak, ini yang Pro Max kan? Itu 14 Pro. Bukan Pro Max. Kakaknya nyari 14 Pro Max. Oh, Pro Max. Iya. Oh, Pro Max bentar. Enggak apa sih kalau gitu. Iya, Pro Enggak, Max. tadi soal bilang ke 14 Pro. Pro Max, Jin. Wah, kita udah jauh-jauh dari tadi, ternyata salah nih. Aku cari yang 14 Pro Max, kok makanya kecil sama dengan yang ini ya, yang lagi di ini ya, pegang ya. Bukan Pro Max dong. Jangan Pro aja, Pro Max. Kan udah yang ini aku udah punya, kamu kasih aku itu lagi kan aku maksudnya yang gede, yang pecah kan yang Pro Max gitu. Ya jadi teman-teman salah ya kayak gitu. Ada kesalahan, jadi aku maunya ini kenapa ada nama Gary nih, nama Itu adikku nih. bukan, itu nama dari dalam lah. Oh gitu, tapi nama adikku juga Gary Oh. gitu. Kita ngecek di dalam Gary. Oke, jadi kita ambilnya yang ini ya. iPhone 14
Pro Max ya, tadi harusnya langsung lengkap dengan Pro Max kayak gitu. Tapi kita unboxing kayak gitu. Yang purple yang 512 nya tidak ready katanya dia ya, Kosong. besar. Jadi kita bukain ini guys. Nah, dan oke. Nah, ini baru dia yang gede pas ya seperti ini. Tapi yang disayangkan casingnya dan tempered glassnya belum ada seperti itu. Jadi dia akan dipegang seperti anak perawan. Masih segel. Masih segel ya, dan tidak bisa tersentuh oleh apapun. Karena aku boleh di sini aku boleh ini nggak apa request didatengin tempered glassnya, nggak bisa. Kalau sini nggak bisa sih, soalnya kita juga nggak ada listnya Harus pesan ini ya. online, Shopee atau Tokped atau gimana. Berarti dia pesan lagi dari luar ya. Jadinya kelamaan. Kayak ini permainan berapa kak? Debit atau? Debit. Kita nggak mungkin cash malam-malam. Ini debit apa aja bisa kan? Bisa. Oke, baiklah. Atas nama siapa kak? Faye, di sini saya tulis nama saya biar kamu bisa mengingat nama saya dengan baik. Oke, karena susah. Oh. Ya semua orang apa ini kan kalau bilang vegetables baru paham. Nomor teleponnya berapa kak? 081. Oh, kok dia kembali enter pin masnya. Oh, coba kakak ketik lagi Sandi. Nanti klik yang hijau. Harganya ya guys. Tuh. Seperti ini ya teman-teman harganya. iPhone 14 Pro Max. Warnanya purple. Cantik ya. Masih lagi. Untung iCloud-nya diingat yang kemarin. Oke, teman-teman, tadi sudah bisa disaksikan gimana saya mendapatkan iPhone 14 Pro Max ini dengan harga yang masih saat ini ya, karena saya beli sekitar 2 minggu lalu, saya mendapat harganya di 28.200.000 dengan 200 something gigabyte lah kayak gitu, karena saya tidak mengambil iPhone yang memorinya terlalu banyak. Saya bisa saja membeli yang 512 gigabyte. Hanya saya setiap bulan berlangganan iCloud, karena bagi saya lebih mengutamakan berlangganan iCloud dibanding saya mencari HP dengan memori yang besar. Karena dengan membeli iCloud, penyimpanan saya juga setiap saat bisa saya tambahkan seperti itu. Dan bisa ketika handphone saya hilang atau rusak seperti itu, bisa dengan mudah semua file-file saya atau apapun dokumen saya itu bisa dengan rapi tersimpan di dalam iCloud. Jadi saya lebih mementingkan untuk berlangganan iCloud setiap bulan dibanding saya harus membeli HP dengan memori yang sangat besar. Mungkin seperti itu, dan mungkin teman-teman yang sudah rindu juga seperti saya ingin mendapat iPhone 14 yang terbaru, bisa tuh cari di toko yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Karena di situ bukan hanya bisa kita dapatkan iPhone terbaru, tetapi jika kita punya masalah-masalah dengan handphone juga yang rusak, mereka punya layanan servis yang bisa
langsung tunggu dan langsung jadi. Emang rame sih karena pelayanannya menurut saya bagus seperti itu. Mungkin sekian review dari saya, ya, sedikit pengalaman yang bisa saya bagi buat teman-teman semuanya. Jika teman-teman senang dengan video saya, bisa di-subscribe dan bisa di-komen seperti itu. Oke, dadah, thank you.